Ya, shalom sahabat-sahabatku. Renungan kita pada hari ini saya beri judul Kelegaan Sejati Hanya Dalam Kristus. Terambil dari Matius 11, 28-30. Sahabat-sahabatku, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya keletihan, baik secara fisik, emosional maupun spiritual. Dalam dunia yang penuh tekanan dan kesulitan, banyak orang merasakan beban yang berat. Namun, Tuhan Yesus di dalam Matius 11 ayat 28-30 menawarkan undangan yang penuh kasih. Dia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita baca terlebih dahulu ayat lengkapnya. Matius 11 ayat 28-30. Dikatakan apa? "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Amin. Sahabat-sahabatku, ayat ini merupakan panggilan yang terbuka bagi siapa saja yang merasa kelelahan dan membutuhkan kelegaan. Nah, mari kita membahas hal ini lebih dalam. Untuk itu, dalam renungan kali ini kita akan mempelajari setidaknya ada 3 kata-kata Yesus yang ada di dalam Matius 11 ayat 28-30 tadi. Apa saja? Yang pertama, kata-kata "marilah kepadaku". Ini adalah sebuah kata-kata undangan Yesus kepada yang letih lesu. Ayat 28 dikatakan tadi sana apa? "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Yesus memulai dengan sebuah undangan yang bersifat universal. Dikatakan, "Marilah kepadaku". Dia memanggil semua orang yang letih dan berbeban berat, tanpa memandang latar belakang, dosa, atau situasi hidup mereka. Siapa saja yang merasa terbebani oleh tuntutan dosa, dunia, dan kehidupan sehari-hari, dipersilakan datang kepadanya. Letih lesu di sini itu bisa mengacu pada kelelahan rohani ya, akibat berusaha menjalankan hukum Taurat secara legalistik. Orang Yahudi pada waktu itu sering merasa kewalahan oleh berbagai macam tuntutan agama yang berat. Namun, letih lesu juga bisa berbicara kepada kita saat ini yang sering merasa terbebani oleh masalah hidup, pekerjaan, hubungan, atau bahkan rasa bersalah atas dosa kita. Yesus menawarkan kelegaan, bukan kelegaan sementara yang dunia tawarkan, melainkan kelegaan sejati yang berasal darinya. Ketika kita datang kepada Yesus, kita tidak hanya melepaskan beban kita kepadanya, tetapi juga menemukan damai sejahtera yang mendalam di dalam hati kita. Nah, ada pertanyaan, apakah kita sudah benar-benar datang kepadanya dengan membawa hidup kita? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, "Pikulah kuk yang kupasang", di ayat ke-29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Sahabat-sahabatku, Yesus tidak hanya memanggil kita untuk datang, tetapi dia juga mengajak kita memikul kuknya. Kuk itu adalah alat yang digunakan untuk menuntun hewan dalam bekerja. Biasanya dipasang pada leher hewan untuk bekerja berpasangan. Nah, dalam konteks ini, kuk yang dimaksudkan oleh Yesus adalah ajarannya dan cara hidup yang dia tawarkan. Namun, kuk Yesus tentu berbeda dengan kuk legalisme yang berat. Kuknya adalah enak dan bebannya ringan. Ini apa? Ini menunjukkan bahwa jalan bersama Yesus membawa sukacita, kelembutan, dan kedamaian, bukan beban tambahan. Yesus juga mengundang kita untuk belajar darinya, karena dia lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut tidak berarti lemah ya, tetapi kekuatan yang terkendali. Yesus menunjukkan bahwa hidup dalam kelembutan dan kerendahan hati adalah cara yang membawa ketenangan jiwa, bukan melalui ambisi duniawi atau pencapaian yang membuat kemudian kita menjadi tertekan. Nah, kita seringkali terjebak dalam pencarian hidup yang penuh tekanan karena ambisi kita sendiri atau tuntutan dunia. Namun, Yesus menawarkan kepada kita jalan yang berbeda, hidup dalam kelembutan dan kerendahan hati seperti yang dicontohkannya. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, damai sejahtera, dan pengabdian yang murni kepada Allah. Dengan cara ini kita akan menemukan ketenangan jiwa yang sejati. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata-kata "kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan", di ayat yang ke-30. Dikatakan tadi apa? "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan". Kalimat ini mungkin tampak kontradiktif pada awalnya. Bagaimana mungkin kuk dan beban bisa menjadi sesuatu yang enak dan ringan, ya kan?
Nah, di sini Yesus mengungkapkan paradoks yang indah dari kehidupan Kristen. Meskipun kita masih harus menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, beban yang Yesus berikan itu berbeda dengan beban dunia. Beban yang Yesus berikan adalah panggilan untuk mengikutinya yang membawa sukacita dan kelegaan. Ketika kita menyerahkan beban kita kepadanya, Dia memberi kita kekuatan untuk menanggungnya. Kuk Yesus bukanlah kuk yang menindas, tetapi kuk yang membawa arah dan tujuan hidup yang jelas. Dengan Yesus di samping kita, kita tidak menanggung beban itu sendirian. Nah, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memikul kuk Yesus dengan sukacita. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam penyerahan diri, tetapi penyerahan yang penuh sukacita, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Dalam Yesus kita menemukan kekuatan untuk menjalani hidup dengan damai, bahkan di tengah-tengah kesulitan. Sahabat-sahabatku, Yesus menawarkan kelegaan yang sejati bagi mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kita dipanggil untuk datang kepadanya, belajar darinya, dan memikul kuknya yang enak dan ringan itu. Hidup dalam ketaatan kepada Kristus bukanlah beban yang memberatkan, tetapi adalah jalan yang membawa kedamaian, ketenangan, dan sukacita. Ya, kesimpulan yang pertama, Yesus menawarkan sebuah undangan terbuka kepada setiap orang yang merasa letih, lesu, dan berbeban berat. Dia mengajak kita untuk datang kepadanya, bukan hanya untuk mendapatkan kelegaan sementara, tetapi untuk menerima kelegaan yang sejati yang berasal dari hubungan dengannya. Dalam Yesus kita dipanggil untuk memikul kuk yang berbeda, kuk yang enak dan beban yang ringan, yang tidak akan menindas kita, tetapi justru memberikan arah dan tujuan hidup yang jelas. Kemudian kesimpulan yang kedua, dengan belajar dari Kristus yang lemah lembut dan rendah hati, kita akan menemukan ketenangan jiwa yang sejati. Kuknya bukan beban yang memberatkan, tetapi suatu panggilan untuk hidup dalam kasih, damai, dan penyerahan kepada Allah. Ketika kita menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya, kita akan merasakan kekuatannya dan kedamaian yang tidak bisa ditawarkan oleh dunia. Kesimpulan yang ketiga, akhirnya hidup dalam ketaatan kepada Kristus adalah hidup yang penuh sukacita dan ketenangan, karena Dia menyertai kita dan memikul beban kita bersama-sama. Mari kita belajar menyerahkan semua beban hidup kita kepada Yesus dan menerima undangannya untuk menemukan kelegaan di dalam Dia. Amin. Kiranya firman Tuhan dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.